Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai analisis kurikulum bahasa Indonesia di SMA yang disusun untuk memenuhi tugas struktur mata kuliah kajian kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Emma Khuzaimah, Magister Pendidikan, disusun oleh Kafah Hema Safitri, Lilis Kholisoh, dan Ainur Rohmah. Dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Saya Kafah Hema Safitri. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kurikulum bahasa Indonesia di SMA, yang dimana kurikulum ini terbagi menjadi kurikulum terpusat atau sentralisasi dan juga kurikulum otonomi atau desentralisasi. Secara politis, kiblat perkurikuluman pendidikan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 babakan penting, yaitu model kurikulum yang sentralisasi dan desentralisasi. Kurikulum model pertama yaitu kurikulum tahun 50-an, 75-an, 84-an, dan 94-an. Sedangkan yang model kedua yaitu kurikulum tahun 2000-an yang dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan disempurnakan lagi dengan hadirnya kurikulum-kurikulum tingkat satuan pengajaran atau KTSP. Sedangkan kurikulum model ketiga dikenal dengan kurikulum 2013. Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 di SMA. Kehadiran kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum 2013 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang telah membawa perubahan yang mendasar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kurikulum 2016, mata pelajaran bahasa Indonesia lebih mengedepankan pada keterampilan berbahasa dan bersastra. Sedangkan dalam kurikulum 2013, pembelajaran bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan menalar. Perubahan ini terjadi di latar belakangi oleh kenyataan bahwa kemampuan menalar bahasa peserta didik Indonesia masih sangat rendah. Menurut Azmaki, mata pelajaran bahasa Indonesia bertuju agar peserta didik yang pertama memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang ketiga, memahami bahasa Indonesia dan menggunakan dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang terakhir, 4, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, dan menghargai dan membanggakan sastra bahasa sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Mahsun menyatakan dalam pembelajaran bahasa ada 2 komponen yang harus dipelajari, yaitu masalah makna dan bentuk. Kedua unsur tersebut harus hadir secara stimulan dan keduanya harus ada, namun pemakaian bahasa harus menyadari bahwa komponen makna menjadi unsur utama dalam pembentukan bahasa. Kompetensi inti yang menyangkut sikap baik, sikap spiritual K1 maupun sikap sosial K2 terkait dengan konsep kebahasaan yang tentang nilai, norma kultural, serta konteks sosial yang menjadi dasar terbentuknya register. Kompetisi inti yang menyangkut pengetahuan K1 dan keterampilan K1 terkait langsung dengan konsep kebahasaan dan berhubungan dengan proses sosial genre dan register. Selain itu, antar kompetensi dasar yang dikelompokkan berdasar K1 tersebut memiliki hubungan pendasaran satu sama lain. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan domain sikap, pengetahuan dan keterampilan yang memiliki karakteristik berbeda untuk masing-masing mata pelajaran. Domain sikap tersebut dapat diperoleh melalui aspek aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Domain pengetahuan didapatkan melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan menciptakan. Sedangkan domain keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan menciptakan. Pencapaian kompetensi tersebut terkait erat dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Di samping itu, pembelajaran bahasa Indonesia dapat berperan sebagai penghala dan pengintegrasi ilmu lain. Yang pertama, bisa dijadikan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, pendekatan saintifik. Yang ketiga, metode pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran. Dan yang kelima, kendala implementasi kurikulum 2013. Selanjutnya, saya Kafah Hema Safitri akan melanjutkan pembahasan mengenai struktur kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia di SMA, yang dimana kurikulum sekolah menengah atas ini dibagi menjadi 2, yaitu struktur kurikulum pengkhususan program studi, yang dimaksudkan
untuk memberikan kemungkinan kepada peserta didik dalam memilih salah satu program studi secara khusus. Yang kedua, struktur kurikulum non-pengkhususan program studi yang dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam memilih sejumlah mata pelajaran yang sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik itu sendiri. Sekian yang dapat kelompok 10 sampaikan mengenai analisis kurikulum bahasa Indonesia di SMA. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.